Halo sahabat Cicital semuanya, apa kabar kalian hari ini? Cici selalu mendoakan kalian agar kalian selalu sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan alur cerita Legacy Season 4 yang dirilis pada tahun 2022. Bagi kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Cleo mengira semuanya bakal baik-baik saja. Ternyata Lizzie sudah mengamankan kepingan dari kayu yang sebelumnya sempat dibakar, dan Lizzie sedang dalam proses membuat kayu tersebut menjadi senjata. Lalu apakah yang bakal terjadi setelah ini? Akankah Lizzie bakal bisa menemukan Hope dan membunuhnya? Bagaimanakah nasib Hope setelah jiwanya tertukar dengan tubuh Aurora? Banyak lagi hal mengejutkan dan mendebarkan nantinya yang bakal kita lihat di episode-episode selanjutnya. Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya Jed dan Caleb yang sedang menyelamatkan seseorang yang mereka temui di hutan. Namun ternyata Caleb malah membuat mereka kecelakaan. Dan Caleb juga mengeluarkan kekuatan naganya lalu menyerang kembali manusia yang seharusnya mereka selamatkan. Apakah sebenarnya yang terjadi pada mereka? Kita lanjutkan kepada kisah Hope. Dia yang sekarang terjebak di badannya Aurora. Dia berusaha untuk melindungi diri karena dia tidak tahu siapa saja nantinya yang bakal menjadi musuh Aurora yang bisa menempatkan dirinya dalam bahaya. Dia lalu mendapatkan telepon dari seseorang, ternyata itu adalah Aurora yang malah menertawakannya karena Hope sekarang dalam keadaan bingung. Walaupun ia berwujud Hope, dia di dalamnya adalah jiwanya Aurora ya. Lalu tiba-tiba dia malah diserang dengan kayu yang sebelumnya sudah diruncingkan oleh Lizzie, yang bermaksud kalau senjata itu untuk membunuh Hope, namun tidak terjadi apa-apa. Hal yang menyedihkan terjadi di sekolah Salvatore ketika diadakannya pertemuan Super Squad, namun hanya ada 3 orang ini saja. Hanya ada MG, Cleo, dan Ethan. Mereka mulai kebingungan, mulai harus dari mana mereka mengamankan sekolah ini. Lalu datanglah salah seorang guru mereka yang tetap mengajak mereka untuk masuk ke kelas. Bapak ini menggantikan Alaric memimpin sekolah ini untuk sementara. Lalu tiba-tiba datanglah Jed membawa seseorang yang mereka selamatkan semalam dan sampai sekarang juga sudah pagi. Orang yang dia selamatkan itu dalam keadaan sudah parah luka bakar. Dan oh iya, ini dia Josie, dia belum meninggalkan sekolah ya, dia baru bersiap-siap dan sedang menuliskan surat perpisahan untuk Finch. Lalu Finch pun datang ke kamar ini dan Josie berusaha untuk menyembunyikan semuanya. Di sisi Lizzie yang sedang menyerang seseorang yang dia kira adalah Hope, tentu saja wanita ini yang sebenarnya adalah Aurora mengatakan dirinya bukanlah Hope. Lizzie mendengar hal itu tentunya dia tidak percaya. Lizzie menganggap itu adalah ungkapan Hope untuk menyelamatkan diri. Lalu Aurora yang berada di dalam tubuh Hope ini mengeluarkan kekuatan sihirnya, yang mana dia sebenarnya bukanlah penyihir, tentunya dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihir dengan pandai. Kekuatan sihirnya yang tidak dilakukan dengan benar membuat semuanya malah kacau, dan disinilah Lizzie melihat kalau ini bukanlah Hope yang sebenarnya. Lelaki yang sebelumnya sudah diselamatkan oleh Jed dalam keadaan luka bakar diamankan di dalam kerangkeng di sekolah mereka. Jed lalu menceritakan tentang pengalaman mereka semalam untuk menyelamatkan pria yang mereka temui dalam keadaan luka bakar ini. Lalu tiba-tiba Caleb malah mengeluarkan kekuatan naganya. Caleb juga menyemburkan api dari mulutnya dan membuat pria ini semakin menderita. Sementara MG dan Cleo pergi, pria yang diperban tadi dijaga oleh Jed dan Ethan. Kita beralih ke alam limbo di mana Alaric, Ted, dan Landon sudah mengumpulkan koin mereka dan bermaksud hendak menuju kedamaian. Namun ternyata ketika mereka menemui Charon, yaitu ferryman si pengendara kapal, menerima koin mereka bertiga lalu memasukkan ke dalam guci kaca ini. Mereka kira mereka bisa menaiki perahu ini, namun ternyata tidak. Mereka harus memenuhi guci kaca ini dengan koin-koin yang amat sangat banyak. Sementara itu, Lizzie yang sudah mengetahui kalau sosok yang berada di depannya ini, walaupun itu adalah sosok Hope, namun di dalamnya ada jiwa Aurora. Mereka berdua pun berdiskusi dan menyimpulkan kalau musuh mereka sama-sama Hope. Mereka berdua nantinya bakal bekerja sama untuk menyingkirkan Hope. Sampailah mereka di sebuah gudang penyimpanan di mana di sini banyak terdapat barang-barang supernatural, dan Aurora memperkenalkan Lizzie dengan sebuah artefak terlihat seperti peti jenazah alias sarkofagus, di mana bisa diletakkan jasad seseorang yang bisa mengurung tubuh seseorang dalam jangka waktu yang sangat lama.
Tapi Lizzie yang menyadari kalau Aurora ini menginginkan penyiksaan atas Hope. Lizzie tidak menyetujui hal itu karena Lizzie hanya ingin Hope itu segera mati tanpa merasa tersiksa. Aurora menegaskan kalau itulah keinginannya, dia ingin membalaskan dendamnya kepada keturunan Michelson. Lizzie mulai menyadari kalau Aurora lebih jahat dari Hope dan membuat dirinya mulai ragu. MG dan Cleo yang sedang mencari keberadaan Caleb sampai akhirnya mereka dengan mentera pelacak menemukan Caleb di sini sedang menyiksa dirinya. Ya, Caleb yang sebelumnya sudah berubah kembali menjadi monster dan juga naga. Dia takut menyerang seseorang yang seharusnya mereka selamatkan semalam. Jadi Caleb menyerang dirinya sendiri untuk membuat dirinya lambat sampai ke sekolah. Ada sesuatu yang memanggil jiwanya untuk menyakiti orang yang sudah mereka selamatkan tadi. Lizzie yang bekerja sama dengan Aurora, dia pun lalu menelpon Hope untuk mengajak Hope datang ke sini, tempat di mana mereka harusnya bertemu. Namun dia menawarkan hal yang lain, sejenis penawaran perdamaian. Lizzie memberikan penawaran kalau dia bakal membantu Hope untuk mendapatkan tubuhnya yang asli kembali, dengan syarat Hope harus membereskan semuanya, dan juga menyelamatkan ayahnya dalam keadaan koma di rumah sakit. Aurora tahunya kalau Lizzie benar-benar sudah melakukan apa yang dia perintahkan. Nggak tahunya Lizzie berubah pikiran dan malah menyerang Aurora, memasukkan Aurora dalam tubuhnya yang berbentuk Hope ini ke dalam sarkofagus tadi agar dia tidak kabur. Lalu datanglah Hope dengan wujud Aurora ingin mendapatkan tubuh aslinya kembali. Sementara itu, Alaric dan Ted, mereka yang dalam keadaan putus asa, bagaimana mungkin caranya mereka bisa memenuhi koin-koin ke dalam kendi kaca ini? Mendapatkan satu koin aja udah susah, apalagi memenuhi koin-koin ke dalam tempat ini. Nggak tahu datanglah Landon memperlihatkan koin-koin yang sudah mulai banyak dia kumpulkan. Kuncinya harus rajin untuk berbuat baik dan membantu jiwa-jiwa tersesat di alam ini. Mau tidak mau mereka harus semangat kembali. Di sekolah Salvatore, seorang pria yang tadinya sudah diperban dan diamankan di dalam kerangkeng, tiba-tiba Ethan malah kehilangan kendalinya dan dia malah menyerang Jed. Ethan yang di dalam tubuhnya juga dulunya merupakan sebagian dari monster, dia malah ingin menyerang seseorang yang memakai perban itu. Apakah sebenarnya yang terjadi? Siapa sebenarnya yang berada di balik perban tersebut? Mengapa Caleb dan Ethan malah terpanggil untuk menyerangnya? Perlu kalian ketahui, kalau Lizzie belum benar-benar ingin membantu Hope, dia masih memendam rasa dendamnya untuk membunuh Hope yang asli. Namun karena di sini mereka berdebat dan ingin mendapatkan penawaran yang baik menguntungkan satu sama lain, Lizzie lalu mengubah bentuk fisik dari luarnya Hope ini kepada Hope yang asli agar dia tidak ragu nantinya. Lizzie lalu mengungkapkan seluruh apa yang dia rasakan selama ini tentang kenangan dirinya tumbuh besar bersama Hope dari awalnya dia benci sampai akhirnya mereka bersahabat. Seberapa banyak rasa bencinya kepada Hope yang sudah menyakiti ayahnya, namun Lizzie tetap merasakan kalau Hope ini adalah sahabatnya. Dia sepertinya mulai ragu untuk membunuh Hope. Perlahan tapi pasti, akhirnya Hope kembali mendapatkan rasa kemanusiaannya. Hope benar-benar sudah kembali ke jiwa baiknya yang dulu. Terjadilah pertarungan antara Ethan dan Jed. Jed diserang habis-habisan oleh Ethan, tambah lagi dengan kekuatan Ethan yang bisa berpindah-pindah, sampailah akhirnya Jed pun cedera. Ethan lalu masuk ke dalam kerangkeng itu dan hendak menyerang pria tadi, lalu dia pun ditahan oleh MG sampai Ethan pun pingsan. Di sisi Hope dan Lizzie, mereka berdua sekarang sedang mempersiapkan ritual untuk mengembalikan tubuh asli Hope dengan Aurora yang sedang dikurung di dalam sarkofagus. Jadi Lizzie memanterai kembali Trisula ini. Lalu setelahnya sarkofagus ini pun dibuka dan Hope pun menghunuskan Trisula itu ke tubuh dari Aurora yang sebenarnya itu adalah tubuh asli Hope. Akhirnya jiwa mereka kembali ke tubuh asli mereka. Jiwa Aurora yang masuk ke tubuh aslinya terjatuh ke lantai, sedangkan jiwa Hope yang sudah memasuki tubuh aslinya keluar dari sarkofagus ini datang memeluk Lizzie. Mereka berdua sekarang sudah berdiri di satu posisi yang sama untuk melawan Aurora. Namun Aurora dengan kekuatannya, dia pun berhasil mengelabui mereka berdua dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu setelahnya terjadilah pembicaraan antara mereka berdua ketika Hope menemukan sebuah potongan kayu yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Lizzie untuk membunuh Hope. Lizzie berusaha untuk menjelaskan kalau memang awalnya dia berniat untuk membunuh Hope, namun sepertinya Hope di sini mulai berubah bergerak hatinya. Dia merasa kalau Lizzie mengkhianatinya. Hope pun lalu membakar kayu tersebut. Ternyata jiwa kemanusiaan Hope tadi yang kita kira kalau Hope sudah kembali ke jiwanya yang baik, ternyata itu semuanya hanyalah acting. Hope hanya berpura-pura memperlihatkan jiwa kemanusiaannya sudah kembali hanya untuk meraih hati Lizzie. Hope sudah mempermainkan Lizzie dan itu membuat Lizzie tersadar seharusnya dia membunuh Hope dari awal.
Belum selesai Lizzie berucap, lalu tiba-tiba Lizzie malah dibunuh oleh Hope. Jed yang tadinya sudah diserang oleh Ethan, sekarang dia dalam keadaan yang kritis dan diobati oleh Josie. Para kawanan werewolves datang ke sini melihat alpha mereka dalam keadaan kritis. Para werewolf ini membutuhkan alpha yang baru. Dan untuk sementara Finch lah yang menggantikan Jed sebagai alpha. Ethan yang sebelumnya sudah sempat kehilangan kendalinya, dia sekarang sudah kembali tersadar. Lalu terjadilah pembicaraan antara dirinya dengan MG, yang akhirnya MG memutuskan kalau Ethan tidak boleh berada di sekolah ini, karena Ethan bisa saja membahayakan yang lainnya. Sementara itu, Josie yang memutuskan untuk meninggalkan sekolah ini sementara waktu. Dia pun diantarkan ke halte oleh Finch. Namun Finch mengatakan kalau dia tidak bisa pergi bersama Josie. Ditambah lagi Finch yang statusnya sekarang juga sementara menjadi alpha untuk kawanan werewolves. Landon yang berada di limbo dengan semangatnya, dia sekarang sudah mengumpulkan banyak koin. Dia berusaha untuk menyemangati Ted. Lalu tiba-tiba datanglah Alaric membawa seseorang. Ternyata itu adalah Spink, yaitu Spink yang selama ini mereka kenal sebagai seorang peramal. Dan selama ini ramalan Spink selalu benar terjadi. Kita kembali ke sekolah Salvatore. Jed yang sekarang sudah kembali pulih. Dia lalu mendapati ada seseorang yang datang. Ternyata itu adalah pria yang sebelumnya dikurung di dalam kerangkeng besi, yaitu pria yang dalam keadaan luka bakar parah. Namun sekarang dia sudah benar-benar pulih. Siapakah pria ini sebenarnya? Josie yang berada dalam perjalanan di atas bus, tiba-tiba suasana berubah. Itu ternyata adalah kiriman sihir dari kembarannya, yaitu Lizzie. Lizzie yang sudah mati menyampaikan pesannya kepada Josie untuk tetap melanjutkan hidup tanpa mengkhawatirkannya. Lalu apakah ini semua benar-benar akhir dari hidup Lizzie? Kita kembali ke sisi Hope yang memperlihatkan keadaan di sini. Ternyata dia melihat Lizzie kembali hidup. Ternyata jawabannya adalah dahulunya di dalam tubuh Lizzie mengalir darah vampir. Itu menjadikan Lizzie sebagai seorang heretics, yaitu seseorang yang memiliki dua kemampuan, yaitu seorang penyihir dan juga seorang vampir. Kita bakal melanjutkan cerita ini ke episode selanjutnya. Seorang pria yang sudah mereka selamatkan sebelumnya yang dibalut perban sekarang sudah pulih. Dia bernama Ben. Sekarang yang berada di sekolah Salvatore sebagai perwakilan masing-masing faksi hanya ada MG, Jed, dan Cleo. Mereka sedang merundingkan apakah Ben bakal tetap berada di sekolah ini, karena setelah mereka mempelajari, Ben itu merupakan seseorang yang menjadi magnet monster. Dia mengundang monster-monster untuk menyerang dirinya, dan itu masih dipelajari sebenarnya Ben ini makhluk apa. Di sinilah mereka bertiga ini sedang memutuskan apakah mereka bakal memilih Ben untuk tetap berada di sekolah ini, atau lebih memilih Caleb dan Ethan untuk menetap di sekolah ini, atau malah menyuruh Caleb dan Ethan pergi keluar. Karena ditakutkan Caleb dan Ethan nantinya bakal terhipnotis kembali untuk menyerang Ben. MG memutuskan untuk tidak lagi berteman dengan Ethan, sedangkan Cleo memutuskan kalau dia ingin Ben tetap di sini agar dia bisa lebih mudah mempelajarinya. Lalu selanjutnya, Chet bakal mencari informasi lebih tentang siapa Ben sebenarnya. Di dunia limbo di mana Alaric, Landon, dan Ted terjebak, mereka bertiga memang sudah mengumpulkan koin-koin, namun mereka malah tergoda dengan datangnya Spink sebelumnya. Mereka menukarkan semua koin yang mereka punya dengan ramalan Spink yang selama ini dipercaya selalu menjadi kenyataan. Namun sampai detik ini ketika mereka mendapatkan ramalan Spink itu, mereka belum bisa memecahkan teka-tekinya. Jed yang pergi ke tempat di mana Ben sedang beristirahat, ternyata dia malah sudah diserang oleh monster. Tidak hanya Ethan dan Caleb, datang lagi monster-monster baru lainnya yang datang ke sekolah ini, dan ini bakal menjadi masalah baru. Kita tahu ya kalau Hope sudah kembali ke tubuhnya yang asli, dan ternyata Hope yang sebelumnya sudah membunuh Lizzie, dan akhirnya Lizzie pun bangkit menjadi heretic, yaitu seseorang yang memiliki kekuatan vampir dan juga merupakan seorang penyihir. Namun ternyata Hope malah mengurung Lizzie di dalam sarkofagus ini. Hope membawa sarkofagus ini kepada Profesor Verdemus untuk mencari tahu bagaimana cara membukanya. Hope ingin memastikan kalau Lizzie benar-benar mati. Profesor Verdemus ingin mempelajari lagi lebih banyak tentang sarkofagus ini karena memiliki bahasa dari para dewa di bagian luarnya, yang berkemungkinan juga sarkofagus ini dulu diciptakan untuk mengurung para dewa. Kalau dalam mitologi Yunani kuno, para dewa itu merupakan para tuhan ya, di mana mereka merupakan makhluk abadi dan juga memiliki kekuatan.
Ketika Profesor Verdemus mengetahui di dalam sarkofagus itu ada seseorang dan seseorang itu masih hidup, dia pun lalu terkejut mendengar kalau Hope menginginkan seseorang yang berada di dalam sana itu mati. Dari sinilah Profesor Verdemus menyadari kalau Hope sudah kehilangan rasa kemanusiawiannya dan dia memang sudah berubah menjadi vampir. Untuk memenuhi permintaan Hope membuka sarkofagus itu, Profesor Verdemus bakal mencari tahu dan mencari artefak lainnya. Tapi walaupun tanpa demikian, tentunya Lizzie yang merupakan penyihir Siphon bisa keluar dari artefak tersebut. Ternyata Profesor Verdemus malah mengeluarkan sebuah artefak yang bisa membuat Hope masuk ke dalamnya. Dia sedang menjebak Hope karena Profesor Verdemus mengetahui kalau Hope berniat jahat terhadap Lizzie. Profesor Verdemus berhasil kabur, sedangkan Hope sedang mencari cara bagaimana caranya keluar dari mangkuk tadi. Begitu banyak kunci yang bertebangan di sini dan Hope harus memilih satu persatu agar dia bisa keluar dari tempat aneh ini. Kita kembali ke sisi Jed yang sekarang bersama Ben yang sudah kembali sadar. Mereka dilindungi oleh sihir penghalang yang berkemungkinan monster yang menyerang tadi tidak akan lagi bisa keluar dari sekolah ini. Bagi Ben, para monster yang selama ini menyerangnya, ya karena dirinya ini merupakan magnet monster ya, itu semuanya bukanlah apa-apa dibandingkan kekuatan para dewa. Disinilah Ben menceritakan kepada Jed tentang ceritanya di masa lalu. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, ini adalah sosok Ben karena dia memang merupakan seorang dewa ya. Dia baru pulang dari peperangan dan kembali menemui kekasihnya. Kalian jangan kaget ya kalau ternyata kekasihnya ini juga cowok. Kita tahu ya tentang hubungan Josie dengan Finch. Nah, kalau tentang Ben ini sebaliknya. Ya udah, kita nggak usah berfokus ke sana, kita lanjutkan ceritanya. Ini adalah Profesor Verdemus yang sudah kembali ke alam nyata. Dia mendapati artefak tadi, yaitu sarkofagus itu sedang dilihat oleh salah satu mahasiswanya. Gadis ini bernama Jen. Akhirnya, sarkofagus itu pun berhasil dibuka, lalu Lizzie pun tersadar. Lizzie yang baru saja berubah menjadi vampir, dia dalam keadaan kelaparan, dia pun lalu menghisap darahnya Profesor Verdemus. Lizzie bukan benar-benar menggigit ya, namun dengan belati ini, dia membuat darah keluar dari lehernya Profesor Verdemus dan itulah yang dia hisap. Karena Profesor tidak digigit, maka nantinya dia tidak akan berubah menjadi vampir. Jennifer yang terkejut melihat Lizzie seperti itu, dia pun berusaha untuk kabur, namun Lizzie berusaha mencegahnya. Nggak taunya Lizzie yang mengejarnya dengan kekuatan cepat layaknya vampir malah membuat dirinya tersandung ke pintu tersebut. Lizzie belum terbiasa dengan kekuatan vampirnya. Lizzie lalu menyihir Jennifer dengan kekuatan vampirnya, yaitu bisa menghipnotis, membuat Jennifer untuk tetap berada di sini. Karena untuk sementara Lizzie pergi menemui Hope. Ditambah lagi dia datang ke sini untuk menertawakan Hope karena dia berhasil kabur. Sedangkan Hope masih terjebak di sini mencari kunci untuk membuka pintu agar dia kembali ke alam nyata. Lizzie juga mengancam Hope kalau Lizzie bakal kembali ke alam nyata dan membunuh tubuh Hope yang asli, yaitu dengan menggunakan benda yang dia kaitkan di rambutnya, yang mana itu merupakan kayu dari pohon yang dikatakan merupakan pohon yang bisa menghasilkan senjata untuk membunuh Tribrid. Lizzie pun berhasil pergi dan meninggalkan Hope kembali di sini. Kembali ke cerita masa lalu ketika Ben berusaha menyelamatkan kekasihnya yang dalam keadaan sekarat. Nah, jadi gini ya, Ben itu yang merupakan seorang dewa. Kalau dalam mitologi Yunani, dewa itu tidak hanya menjadi Tuhan satu-satunya, namun mereka juga memiliki ayah dan juga memiliki anak-anak. Ben yang meminta bantuan kepada ayahnya, namun dia tidak pernah didengar. Yang memang pada akhirnya Ben malah kehilangan kekasihnya ini. Dan juga dulu Ben sudah melakukan kesalahan dan dia dikutuk oleh para dewa lainnya, membuat Ben menjadi makhluk yang bisa menjadi magnet monster. Dengan menarik para monster dan membuat dirinya tersiksa berkali-kali, lalu dia pun sembuh dan kembali kejadian itu terulang berkali-kali. Karena Ben merupakan salah satu dari para dewa, maka dirinya merupakan makhluk yang terkuat dan anti dengan sihir sehingga dia bisa keluar dari mantra pembatas ini. Sekembalinya Lizzie ke alam nyata, dia mendapati kalau Jennifer sudah ketakutan melihat Profesor Verdemus dalam keadaan sekarat. Lizzie yang sekarang memiliki darah vampir yang bisa mengobati manusia, dia pun memberikan darahnya kepada Profesor Verdemus. Bapak ini berterima kasih dan Lizzie pun mengungkapkan kalau dia membutuhkan bantuan Profesor. Karena ternyata Lizzie seberapa kuat pun kekuatannya, dia tidak bisa membunuh Hope. Tidak bisanya itu bukan berarti dia terhalang atas keinginan yang ragu-ragu atau bagaimana ya. Namun ternyata memang setelah Lizzie mencoba menusukkan benda tajam ini, seolah-olah ada perisai yang melindungi Hope di sekelilingnya. Nggak taunya nggak lama setelah itu, Hope pun kembali tersadar. Hope lalu mengambil kayu yang tadi digunakan oleh Lizzie, lalu Hope pun membakarnya. Lagi-lagi Lizzie kehilangan senjata untuk membunuh Hope.
Dan tahukah kalian kalau Lizzie itu berubah menjadi vampir bukan semata-mata dia digigit oleh vampir, melainkan karena dia sudah mati, namun ada darah vampir yang mengalir di tubuhnya. Dan dicari tahulah darah vampir yang mengalir di tubuhnya itu ternyata adalah darah donor di sekolah mereka ketika Lizzie dulu pernah sempat mengalami kecelakaan. Dan darah donor yang berada di sekolah itu bisa menyembuhkan dirinya, ternyata itu adalah darahnya Hope, yaitu darahnya Tribrid. Yang mana itu juga berarti secara tidak langsung Lizzie berubah menjadi vampir itu, bloodlines-nya itu dari Hope, dan Lizzie harus patuh kepada Hope. Mereka kembali mengecek ke ruangan Profesor Verdemus, namun ternyata artefak dari sarkofagus itu sudah tidak ada lagi di sana, begitupun dengan Jennifer. Hal ini membuat mereka takut karena artefak seperti itu yang berkaitan dengan para dewa tidak boleh tersebar atau diketahui oleh dunia. Hope bakal mencari tahu kemana sarkofagus itu pergi dengan melacak kepergian Jennifer tadi, yaitu dengan topinya yang tertinggal ini. Profesor Verdemus lalu meminta bantuan Lizzie agar Lizzie juga mengikuti Hope, karena ditakutkan Hope yang tidak lagi bisa terkendali bisa membunuh siswanya tadi. Cleo yang pergi mengecek keadaan Ben dan Jed, ternyata Ben sudah tidak ada lagi di sana dan juga tidak bisa dikejar oleh Jed karena Jed terkurung di sini oleh mantra penghalang. Yang Cleo takutkan adalah tadi dia sudah mengirim MJ untuk mencari tahu Ben, dan Ben yang berada di luar sana dia menjadi magnet para monster, berkemungkinan nanti monster juga bisa menyerang MJ. Benar adanya, ketika MJ kembali bertemu dengan Ben di sini, ternyata ada monster yang sebelumnya sudah menyerang Ben, dan itu juga bisa membahayakan MJ, lalu Ben pun melindunginya. Benar-benar parah ya kejadiannya di sini. Kalau Ben itu bisa saja mati, badannya juga bisa cedera, putus, berdarah-darah dan lain-lainnya, namun nantinya dia juga bakal kembali seperti sedia kala. Cleo dan Jed akhirnya berhasil menemukan MJ. Lalu tiba-tiba mereka malah diserang oleh monster tadi yang tiba-tiba muncul. Ben mengingatkan semuanya kalau dirinya bisa kembali pulih seperti sedia kala. Sedangkan Cleo, MJ, dan Jed merupakan manusia yang nantinya juga bisa mati jika diserang monster. Cleo ternyata sudah menemukan mantra sihir dan sebuah gelang yang bisa melindungi Ben agar dirinya terlindungi dari para monster yang ingin menyerangnya. Lalu tiba-tiba monster ini pun akhirnya jinak di depan Ben, dan Ben pun berterima kasih kepada semuanya. Dan tahukah kalian kalau ternyata Jennifer tadilah yang sudah membawa sarkofagus ini sampai ke sini? Hope juga tidak bisa menggunakan mantra pelacaknya, dia malah menggunakan penciuman werewolfnya. Lalu siapakah Jennifer ini sebenarnya? Jennifer mengatakan kalau dia tidak ingin menyakiti Hope, namun Hope malah menantang balik. Lalu tiba-tiba Jennifer bisa mengangkat sarkofagus itu dan malah menyerang Hope. Pertama kali kita melihat Hope malah tumbang seperti ini. Ketika Jennifer hendak membunuh Hope, lalu tiba-tiba datanglah Lizzie mencegahnya. Jennifer tidak kalah sampai di sana, dia malah pergi menyelamatkan diri terbang ke atas. Setelah mencari tahu lebih tentang siapa Ben, ternyata dia merupakan seorang dewa yang bernama Prometheus. Dia merupakan anak dewa, namun dia menggunakan kekuatannya mencuri api, sihir, dan segala kekuatan yang berhubungan dengan dewa demi menolong orang-orang. Namun akhirnya Ben ini pun dihukum dengan merantai dirinya ke sebuah batu sehingga elang bisa memakan hatinya. Dia pun dikutuk sampai detik ini menjadi magnet para monster. Walaupun setelah itu dia kembali hidup lagi, namun dia bakal menjadi incaran para monster. Itu pun berlaku selama-lamanya. Sarkofagus yang sebelumnya hendak direbut kembali ternyata memang sudah dihancurkan oleh Jennifer, dan Jennifer juga sudah kabur. Lizzie yang sudah membantu Hope di sini, Hope pun meminta Lizzie untuk menjadi partnernya dalam menghancurkan Aurora. Cleo dan MJ memang sudah berhasil mengatasi beberapa masalah di sekolah ini, lalu setelahnya tiba-tiba mereka dihampiri oleh Lizzie. MJ memeluk Lizzie, namun ternyata Lizzie yang datang ke sini hanyalah proyeksi astralnya saja. Tubuh Lizzie yang asli sedang berada bersama Hope. Tadinya itu proyeksi astralnya pergi ke sekolah hanya memberikan informasi kepada MJ dan Cleo, mengatakan kalau Lizzie pergi sementara waktu menemui ibunya. Karena mungkin Lizzie ingin mempelajari lebih tentang vampir, karena memang dia juga merupakan vampir baru. Kita kembali ke kehidupan yang menyedihkan yang dialami oleh London, Alaric, dan Ted setelah mereka mempelajari teka-teki yang diberikan oleh Sphinx akhirnya menuntun mereka sampai ke sini, yaitu sebuah bar di mana ternyata di sini bartendernya adalah seorang jin. Ternyata inilah jawaban yang mereka tunggu-tunggu, yaitu ramalan Sphinx sebelumnya yang sudah mereka tukarkan dengan koin-koin yang mereka kumpulkan. Mereka akhirnya bertemu dengan jin yang bakal mengabulkan 3 permintaan mereka. Lalu apakah yang bakal terjadi selanjutnya? Akankah mereka bisa mendapatkan 3 permintaan ini untuk kembali ke kedamaian atau kembali ke alam nyata?
Lalu bagaimanakah nasib Hope dan Lizzie? Akankah mereka bekerja sama untuk menghancurkan Aurora? Akankah Lizzie benar-benar menjadi setia kepada Hope atau sebaliknya? Kita bakal melanjutkan cerita ini ke video selanjutnya. Untuk saat ini, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru dari Cici Tales. Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Bye-bye!